Pejamkan mata Anda sejenak. Bayangkan hamparan kosmos yang tak bertepi. Anda melihat galaksi-galaksi berputar seperti pusaran cahaya, nebula yang dicat dengan warna-warna paling indah, dan bintang-bintang yang berkelip seperti berlian di atas kain beludru hitam. Pemandangan ini megah, agung, dan luar biasa luas. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa semua yang Anda lihat, semua bintang, planet, dan galaksi, hanyalah kurang dari 5% dari isi alam semesta yang sebenarnya? Sisanya, sekitar 85%, adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang gelap, tak terlihat, dan misterius. Kita menyebutnya materi gelap. Selama puluhan tahun, kita menganggapnya sebagai kerangka pasif, lem kosmik yang diam-diam menyatukan semua keindahan yang kita lihat. Tapi paradigma itu mulai retak. Bukti-bukti baru menunjukkan sesuatu yang jauh lebih aneh dan menakjubkan. Materi gelap tidak lagi diam. Ia mulai bergerak, berinteraksi, dan membangun strukturnya sendiri. Dalam perjalanan kita kali ini, kita akan menelusuri jejak-jejak tak kasat mata ini untuk memahami bagaimana sang arsitek kegelapan mulai membangun dunianya sendiri. Untuk memahami betapa revolusionernya penemuan ini, kita harus kembali ke awal, ke masa ketika kita pertama kali menyadari bahwa alam semesta menyembunyikan sesuatu dari kita. Pada tahun 1930-an, seorang astronom bernama Fritz Zwicky mengamati gugusan galaksi Coma. Ia menghitung total massa galaksi-galaksi yang terlihat dan menyadari ada yang tidak beres. Galaksi-galaksi di tepi gugusan itu bergerak terlalu cepat, jauh lebih cepat dari yang seharusnya. Menurut hukum gravitasi, dengan massa yang terlihat, galaksi-galaksi itu seharusnya sudah lama terlempar ke ruang angkasa. Namun, mereka tetap terikat. Zwicky menyimpulkan, pasti ada massa lain yang tak terlihat, dungkel materi atau materi gelap yang memberikan tarikan gravitasi ekstra untuk menahan semuanya. Idenya sebagian besar diabaikan selama beberapa dekade. Kemudian pada tahun 1970-an, astronom Vera Rubin memberikan bukti yang tak terbantahkan. Ia mempelajari kecepatan bintang-bintang di dalam galaksi, termasuk galaksi Andromeda. Ia menemukan hal yang sama. Bintang-bintang di pinggiran galaksi berputar secepat bintang-bintang di pusat. Ini benar-benar aneh. Bayangkan tata surya kita. Planet terluar seperti Neptunus bergerak jauh lebih lambat daripada Merkurius. Seharusnya bintang-bintang di tepi galaksi juga melambat. Fakta bahwa mereka tidak hanya bisa dijelaskan oleh satu hal. Setiap galaksi terbungkus dalam halo raksasa dari materi yang tak terlihat. Sejak saat itu, materi gelap menjadi pilar kosmologi modern. Ia adalah fondasi tak terlihat tempat struktur alam semesta dibangun. Setidaknya itulah yang kita pikirkan selama ini. Sekarang, mari kita bicara tentang arsitektur alam semesta. Ini bukan tentang bangunan atau kota, melainkan tentang struktur dalam skala terbesar yang bisa dibayangkan. Jika kita bisa memperkecil pandangan kita dan melihat alam semesta dari kejauhan, ia tidak akan terlihat seperti titik-titik galaksi yang tersebar secara acak. Sebaliknya, ia akan tampak seperti jaringan raksasa yang rumit dan bercahaya. Para ilmuwan menyebutnya jaring kosmik atau the cosmic web. Bayangkan jaring laba-laba 3 dimensi yang membentang ke segala arah, memenuhi seluruh ruang. Benang-benang jaring ini adalah filamen gas dan galaksi yang sangat panjang, membentang jutaan tahun cahaya. Di tempat benang-benang ini bertemu dan bersilangan, kita menemukan gugusan galaksi raksasa, kota-kota kosmik yang padat. Dan di antara filamen-filamen ini, terdapat ruang-ruang kosong yang sangat besar, yang disebut voids atau kehampaan kosmik. Pemandangan ini adalah peta distribusi materi di alam semesta kita. Selama bertahun-tahun, model standar kosmologi yang dikenal sebagai model Lambda CDM berhasil menjelaskan struktur ini dengan sangat baik. Dalam model ini, materi gelap adalah komponen kunci. Ia adalah benang tak terlihat yang membentuk jaring itu sendiri. Gravitasinya menarik gas dan debu biasa, yang kemudian berkumpul di sepanjang filamen-filamen ini untuk membentuk bintang dan galaksi. Dengan kata lain, materi gelap adalah perancah yang tidak terlihat. Galaksi yang kita lihat hanyalah lampu-lampu hias yang digantung di atas kerangka raksasa yang dibangun oleh materi gelap. Materi gelap mendikte di mana galaksi akan lahir, di mana mereka akan hidup, dan bagaimana mereka akan berkumpul menjadi gugusan besar. Ia adalah sang dalang yang diam, yang mengendalikan tarian kosmik dari balik layar kegelapan.
Konsep ini sangat kuat dan elegan dan telah menjadi dasar pemahaman kita tentang evolusi alam semesta selama hampir setengah abad. Namun, di balik keberhasilan model jaring kosmik ini, ada beberapa keanehan yang mengganggu, beberapa detail kecil yang tidak sepenuhnya cocok. Para ilmuwan, dengan sifat mereka yang selalu ingin tahu, terus menguji model ini dengan pengamatan yang lebih presisi dan simulasi komputer yang lebih canggih. Simulasi ini adalah alam semesta digital, di mana kita dapat memasukkan hukum fisika dan melihat bagaimana alam semesta virtual berevolusi selama miliaran tahun. Dengan membandingkan alam semesta simulasi ini dengan alam semesta nyata yang kita amati, kita dapat menguji apakah pemahaman kita sudah benar. Disinilah retakan pertama mulai muncul. Beberapa simulasi mulai menunjukkan bahwa model standar materi gelap yang mengasumsikan partikelnya sangat dingin dan tidak berinteraksi kecuali melalui gravitasi, tidak dapat menjelaskan semua yang kita lihat. Misalnya model ini memprediksi bahwa seharusnya ada lebih banyak galaksi katai kecil yang mengorbit galaksi besar seperti Bima Sakti daripada yang kita amati. Ini dikenal sebagai masalah satelit yang hilang. Selain itu, model ini juga memprediksi bahwa pusat galaksi seharusnya memiliki kepadatan materi gelap yang jauh lebih tinggi daripada yang ditunjukkan oleh pengamatan. Ini disebut masalah inti KOSP. Masalah-masalah ini meskipun tampak teknis adalah petunjuk penting. Mereka memberitahu kita bahwa cerita tentang materi gelap mungkin lebih rumit. Mungkin ia tidak sepenuhnya pasif. Mungkin ia tidak hanya merasakan gravitasi. Mungkin ia bisa merasakan dirinya sendiri. Disinilah sebuah ide baru mulai mendapatkan momentum. Bagaimana jika partikel materi gelap dapat berinteraksi satu sama lain melalui kekuatan yang hanya ada di sektor gelap? Ide ini, yang dikenal sebagai Self-Interacting Dark Matter atau SIDM, membuka pintu ke kemungkinan yang sama sekali baru dan menakjubkan. Sebuah kemungkinan di mana materi gelap bukanlah sekadar kerangka, melainkan sebuah dunia yang aktif dan dinamis dengan hukum fisikanya sendiri. Kita telah memulai perjalanan ini dengan gambaran kosmos yang kita kenal, sebuah panggung cahaya yang megah. Namun kita mengakhirinya di tempat yang jauh lebih dalam dan misterius. Kita menemukan bahwa panggung itu sendiri dibangun di atas fondasi yang tak terlihat, dan fondasi itu hidup. Ia bergerak, berinteraksi, dan mulai membangun strukturnya sendiri. Gagasan bahwa materi gelap, sang arsitek alam semesta, kini mulai menjadi entitas yang mandiri, adalah salah satu pergeseran pemikiran terbesar dalam kosmologi modern. Ini mengubah kegelapan dari sekadar ketiadaan menjadi sebuah kanvas potensi. Alam semesta menjadi 2 kali lebih menarik, 2 kali lebih kompleks. Ada alam semesta yang kita lihat, dan ada alam semesta bayangan yang sedang membangun dirinya sendiri di samping kita, diatur oleh kekuatan yang belum kita pahami. Mungkin kita berdiri di ambang penemuan sektor gelap fisika dengan partikel-partikel baru, kekuatan-kekuatan baru, dan struktur-struktur baru yang eksotis. Terima kasih telah menemani kami dalam penjelajahan ke jantung kegelapan ini. Langit malam tidak akan pernah terlihat sama lagi. Sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Jika materi gelap bisa membangun struktur, menurut Anda apa tujuan akhirnya? Apakah ini hanya fisika yang tak terelakkan, atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi di balik tabir? Bagikan teori dan imajinasi terliar Anda di kolom komentar di bawah.